Abdul Khazin Fahimi Hafidi. Jadi bagi bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin Ustaz ini kan asing bagi kita. Kalau yang biasa menonton di meja tinggi pasti pernah lihat mau sini. Jadi alhamdulillah beliau bisa mengisi tausiah pada malam hari ini. Untuk beliau waktu kami berikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam nih doa pesan selamatan beratakan. Amin. Jangan micik HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para habaib, para syaraib, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ini senior ulun Ustaz Reza, karena ulun yang senior sidin seangkatan kakak ulun. Jadi senior pada ulun, cuma kalau dari segi muha tatuha ulun, cuma dari umur tatuha sidin awet muda. Luar biasa. Padahal jangan tahu ada sidin aja mengisi di sini, luar biasa. Yo, terima kasih banyak gasan seluruh panitia, wabil khusus ding sanak ulun nang mungkal di bawah ni pernah Bapak Wahyu yang sudah jarang tuh berkenan mengundang ke sini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kesan kita sebentar di sini. Alhamdulillah. Maju pulang. Iya tuh. Ya, bukan paunjunan haruan nih kayaknya. Alhamdulillah, dengan seizin Allah hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sekaligus juga kita memperingati wafatnya salah satu ulama waliullah kebanggaan Banua Kalimantan Selatan, Syekh Zaini Abdul Ghani yang ke-17. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah dan dari Abah Guru sekumpul kesan kita yang memperingati di sini. Karena apa? Tapi di sini ya kita yang kau hadir ini kita syukurinya, karena kau hadir pun kita jangan wadah. Biar cuma yang duduk di sini bagus, yang di mukanya di belakang bagus. Jadi amal nandak. Di orang tuh ada kisahnya yang pas Rasulullah duduk, ada majelis kita ini juga sidin duduk, ada batalo, talo paham talo, tree, bertiga melihatnya ada majelis, lalu bertiga juga berparah, nang saiko masuk langsung duduk pembukaan kayak sidinnya. Nah, Haji Apul Pak, kalian duduk pembukaan, nang saiko asa supan-supan mana talambat datang leh. Jadi dulu pemunculan di luar sana. Ada pulang mangsa ikong nih. Wah, dia ada huren pulang ke sana. Jadi pas yang saya ikong duduk di muka, yang saya ikong duduk di belakang, saya ikong tolak. Lalu Rasulullah itu kayak orang itu mendapatkan wahyu melihat keadaan ini. Jadi Rasulullah langsung berucap di sini. Hendakkah di sini lawan dia
kukisahkan kisah orang bertiga nang melintasi suatu majelis zikir atau majelis ilmu. Ini buat sahabat. Jadi di sini ada seikung yang langsung duduk ke muka, nah duduk ke muka nih. Ada juga yang karena terlambat dia duduk di belakang. Ada seikung yang beliung di sini. Ketika yang seikung duduk ke muka itu, Allah tuh langsung mengayukan ya kamu. Bahwasanya seakan-akan Allah berucap lawan orang yang duduk di muka nih. Kayaknya tuh orang itu hendak berumah, hendak bertampai, seakan-akan rasanya tuh hendak minta apa bahasa keluarnya tuh prioritaskan. Ujar Allah Ta'ala, kaina di akhirat, kaina orang ini yang akan kuprioritaskan, yang duduk di permukaan kayak ini. Habis itu yang di belakang bang, yang di belakang ya Rasulullah, Allah berucap kesannya di belakang, karena ini susupanan tapi hadir di sini, maka Allah akan malu juga memberikan azab nanti kepadanya. Jadi tatap Allah sumpan azab orang hadir walaupun ini duduk di belakang. Nang saya gompang tadi yang beliung, maka di akhirat karena Allah pun akan beliung darinya. Na'udzubillah. Jadi yang ada di mukanya luar biasa benar. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah sampai hari ini dan sampai akhir zaman kaina, sampai hari kiamat kaina, kita tuh tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj ini banyak nilainya kalau kita ambil, banyak pelajaran yang kalau kita ambil. Di antaranya peringatan Isra dan Mi'raj ini itu baginda Rasulullah sebelum diangkat Allah, diisrakan dan dimi'rajkan Allah, itu cobaan beliau itu luar biasa benar. Jadi kan awal dakwah Rasulullah itu kan apa, sembunyi-sembunyi, jadi tidak tahu yang lain. Begini tanda ini mendakwakan Islam. Ketika datang perintah dari Allah ini harus dakwah secara terang-terangan, maka mulai itulah permusuhan dari kafir Quraisy tuh. Orang tuh berbengat kada asaan lagi buahnya dengan Rasulullah. Bahkan saking kejamnya itu kan buahnya dengan Rasulullah tuh, ketika meninggalnya dua tameng terakhir lah bahasanya, yang bujur-bujur melindungi Rasulullah tuh jadi kada diganggu buahnya tuh. Buahnya gair, ada salah satunya paman Rasulullah yang wani pasang badan melindungi beliau, yaitu Abu Thalib. Nah paman sidin nih bang, jangan lawan kemanakan, jangan wani sidin jantik di hidung menerai, dan sidin tokoh, jadi kada diganggu itu salah satunya karena Abu Thalib menjaga, dan karena juga istri beliau yang selama ini menjaga beliau. Karena istri beliau ini juga tokoh luar biasa, wanita terkaya waktu itu. Jadi harta sugih pada Pak ada apa-apanya hartanya. Baju-baju perang itu pun bila kadeda itu dari hartanya Sayyidah Khadijah Kubra. Saking sugihnya pada waktu itu. Nah dua tameng ini meninggal di beberapa orang tadi 10 tahun setelah Rasulullah diangkat itu jadi Rasul. Jadi meninggalnya keduanya ini Khadijah dulu, habis itu paman sidin Abu Thalib. Nah setelah itulah buahnya makin bebangat, kada ada sembunyi-sembunyi lagi. Rasulullah keluar ditawak, dianu dan lain sebagainya, sampai-sampai ada yang wani saya mbera, siapa yang kau membunuh Muhammad ya unda upah unta 1000 ikong. Jadi Surakah ini orang sakit, Surakah ngarannya makli ya, ibaratnya 3 ikong gini ambil nih 1000 ikong. Lalu mencari baginda Rasulullah, menyesah melihat ada tuh mulai belakangan cincing hendak mana Rasulullah, hendak membunuh Rasulullah. Sekalinya dengan izin Allah, pasir yang dijejak kudanya Surakah ini tenggelam. Gimana sih? Terjelupuk gitu di dalam pasir.
inde pasir on, pokoknya kada kau bergerak lagi tinggalan kayak ini. Lalu Rasulullah mengulih ke belakang. Jek, Surakah, bapak kau sana? Oh tolong ya Rasulullah, tolong dia, aku nak tinggalan. Hendak dibuat pasir sudah hendak, nah kayak ini. Lalu Rasulullah turun dari tablet, diangkat sidin, diangkat sidin. Kau pulang anak, bebuli ke Surakah, makasih lah sudah menceluan. Bebuli keingatan pulang, untak 1000 ikung leh. Maka parak bener sudah tadi. Ah ya, bahasa emang masah. Nah dijauh-jauh sidin, menyasah pulang parak dah, yeti tinggalan pulang. Wah ya tolong ya Rasulullah, tolong nah terpanjang. Ini nah sampai sini sudah hilang. Tinggalan anehnya hubungnya nah. Mengulih pulang Rasul. Kenapa ya Surakah? Tolongi sampai 3 kali kayak itu aja kejadiannya. Rasulullah diselamatkan. Tapi upaya buhan kafir Quraisy ini kada habis. Macam-macam hendak membunuh Rasulullah sampai jadi sudah diamul huzn juratu Rasulullah ini di tahun kesedihan, tambah lagi kafir Quraisy mano sampai terakhir sudah dibunuh. Mau kada mau jisidin ulun harus meninggalkan kota Makkah. Amun kada macam mano bebiruan muhani kafir Quraisy ini sudah kada anu. Lalu dapat kabar banyak hendak tolak jangan sampai buahnya nih kita saluk tengah malam datangi rumahnya, pokoknya kita kulilingi jangan sampainya keluar. Bila ada keluar kita timpas. Jadi Rasulullah nih, ya Allah, tapi ya Rasulullah aku harus keluar dari sini karena beliau dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan sana kan. Lalu lawan Abu Bakar, amun kita keluar karai ya Abu Bakar nih, ini bersahabat lah Rasulullah nih. Amun kita keluar karai, buahnya melihat di kaguringan tuh ada orang, langsung bang bisa buahnya kita. Jadi buahnya sekira kada. Nah ini Rasulullah pun berstrategi jurang tuh. Berarti didangi Sayyidina Ali masih halus, jangan akan aja. Nih aku mama bilang halus. Genal lagi sedikit lah. Genal kan halus kan? Genal. Ya. Jadi Sayyidina Ali dikiau, ya Ali, hakun lah pian nih berabad di situ. Sekira buahnya yang tuh calingukan di lalungkang apa mele? Window jendela. Calingukan main tipakan nih masih adakah? Ini sekira buahnya kada tapi curiga. Wahai Ali, engkau yang berabad di sini menggantikan posisiku, sedangkan aku lawan Abu Bakar keluar. Jadi Ali ini ngaran salah satu yang pertama kali masuk Islam nih kekuatannya walaupun gak anak anum. Inggih ya Rasulullah siap mempertaruhkan nyawa berabah. Pokoknya kalau misalnya buhan kafir Quraisy masuk yang kada sing lihatan dikira baginda Rasulullah bisa timpas buahnya Ali. Tapi Ali kada peduli. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lawan Abu Bakar begini tak. Lalu sidin membuka lawang, diambil sidin pasir. Nah, lalu dibacakan Rasulullah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Jadi pasir itu ditiupakan ke muhasidin. Jadi buah yang kau di penjagaan di anu itu ditiupakan pasir oleh Rasulullah. Kaguringan. Pian pang pasrahat ngantuk ulun ambil pasir ulun tiupang muha kira-kira guring ka bangun. Bujur, gimana? Nah ngantuk ambil pasir tiupakan ke muha. Guring ka bangun. Nah bangun. Nah ini kuasa Allah Ta'ala yang beri kiupakan kayak itu teruringan beradaan. Nah ada yang belinguran, ada yang behingusan. Benar guring. Rasa orang kayuhan tuh bang. Lalu berangkatlah Rasulullah. Kada jauh Rasulullah berangkat tuh tabangun banyak. Apa nih guring? Jangan kena tanang masih ada tanang. Ada sampai baru besokan deh. Kenapa anu bina lain nih anu belukuknya betisnya lain. Bila ya ketahuan buahnya pada Rasulullah sudah berangkat disasah buahnya. Rasulullah lawan Abu Bakar sejauh mungkin sampai di Gua Sur. Gua Sur itu kauyuhan dah. Jangan ya Abu Bakar,
Amun kita berentet, mana berentet? Bersatu. Kalau kita bersatu di sini busia buahnya ada tangan. Ya Rasulullah ada gua, kita istirahat di sana ki. Rasulullah kita bertaruskin dulu. Busia buahnya ada tangan. Lalu Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan. Innallah, jangan takut padai. Ayo tenang. Allah bersama kita. Ayo hamun kayak Rasulullah. Ulun tenang sudah. Habis itu ya Rasulullah. Ada Rasulullah. Jangan masuk ke dalam guanya kadar. Jadi bang ya Rasulullah di begenaan luar kada ya berbakar. Ulun cek dulu. Siapa tahu di dalam ada binatang berbisa seperti tadung kah? Atau kalajengking kah, bidawang kah, sapat saluang kah, macam-macam di dalam ngaran kadap ya Rasulullah. Ulun ulun harakan dulu. Jadi masuk Abu Bakar nih haran. Ya Rasulullah aman di dalam. Kenapa sana? Pina ada luang kayak gini, pina dolan. Jangan, tak tahu kada nih dasar bujur luang kayak ini nah. Oh Abu Bakar ini aja luang nih untuk kopi batis saja. Ya Rasulullah sudah aman dalam. Masuk Rasulullah lalu merebah di pahanya Abu Bakar. Jadi orang Abu Bakar itu kan merasa keberatan atau apa-apa. Sekalinya yang ditokopi Abu Bakar pakai batis ini, sekalinya sarang apa? Kalajengking. Tadung, salah ular lain. Sarang tadung, maka tadungnya itu bahasa singot kira-kira sudah berjenggot, beruban, puluhan tahun umurnya. Jadi tadung nih kayak merasakan sudah ada aura Rasulullah nih. Jadi tadungnya itu tok. Kenapa nih? Lubang dataan mau tertutup. Siapa menapal? Jadi karena ada tertutup dipatok tadung. Abu Bakar sampai terkejut, marinyut betis. Nyapa gini ya Abu Bakar. Rasulullah kata kada diam Abu Bakar kada ini lagi manggerak akan betis karena cinta. Kemudian Rasulullah jangan sampai si dia terbangun. Maka sekalinya wisanya ular tuha nih leh. Makin tuha makin berwisa. Wisanya langsung menjalar. Jadi Abu Bakar ini jadi tak paluh. Sakit awak. Nah ularnya menjalar wisanya menjalar naik sini kada mau keras lagi naik sampai inya tepaluhan benar meringis Abu Bakar merasakan sakit itu sampai ada netes paluhnya kepada Rasulullah. Bangun Rasulullah melihat muha kawan ya Rasulullah pina takarusum muha pirut ya Abu Bakar kenapa ya Abu Bakar istirahat ya kada tenang muhammad kada apa ya Rasulullah kada apa jujur Abu Bakar kalau misalnya kau Yuhan aku baru beli sini jujur atau ada apa nih betis ulun ya Abu Bakar dipatok tadung sekalinya mana ya Rasulullah diangkat Rasulullah batis Abu Bakar lalu diludahi Rasulullah batis Abu Bakar jangan maka situs ini rasa sakitnya dan akhirnya menjalar di tubuh Abu Bakar kok ampih bahkan bekas gigitannya itu langsung hilang. Ini karena ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Amun ulun misalnya Ustaz Rejalah luka minta ludahayakan pian esok ke rumah sakit titanus yang apa ada lain kita lawan sini. Sekalinya imbah itu Rasulullah ini mukjizat seluruh nabi itu sebenarnya Rasulullah ada. Di antaranya si jin pun bisa berbicara dengan binatang. Mana tadi satuannya aja Rasulullah yang mana mematok sahabatku. Keluar lalunya. Kenapa ikan patok sahabatku? Ujar ular tadi. Ulun ketika dalam bentuk hintaluk bulat hanya menetas dapat kabar bahwasanya suatu saat kekasih tercintanya Allah akan mampir di gua ini. Puluhan tahun ulun mandang sampai tua bersesengotan
Sudah ada lah ular bisa jengot. Pokoknya kayak itulah, beban lah ularnya tuh benar sudah. Menghadang waktu itu tiba. Pas hari ini rasaku baca bakal datang nih kekasih Allah ini. Bayi hendak keluar, ada betis menghalangi. Unda ada urusan lawan betis ini aja ular. Unda patok apa bang? Pengen ya. Karena yang jadi urusan ulun adalah ulun hendak melihat wajah engkau ya Rasulullah. Kada peduli apa yang menghalangi, ulun singkirkan. Rasulullah tersenyum. Ini salah satu bukti bahwasanya alam semesta pun cinta kepada Rasulullah. Tapi apa? Habis alamat burung apa burung dara. Burung dara itu pas Rasulullah guringan berabahan lawan Abu Bakar di sana tuh burung dara itu masuk. Habis itu langsung sing hajan aja, langsung behintaluan. Be itu laba-laba di luar gua itu langsung bola malam itu juga. Jadi pas kami Quraisy sampai ke sana melihat ada lubang gua kayak ini, di mukanya sarang laba-laba, jenguk ke dalam ada burung dara behintalo. Asa kada mungkin ada orang hanyar masuk. Mun ada orang hanyar masuk, berarti sarang ini pakai rakai apa bahasanya? Broken, hancur, tidak lebur, tidak ada bentuk. Amun ini masih utuh ngaran ulun bang, masih utuh anunya. Apa jurang masih baik, kada ada ternoda sama sekali. Sarang laba-labanya kada ada hancur, di dalam pulang ada burung behintalo. Berarti lawas dia maharam padahal hanyar dihajan. Maka di Quraisy kan mungkin nih ada orang di dalam, makanya di dalam nih gitir bukan ketahuan juga musiah buahnya mano musiah buahnya, tapi kadang dengan izin Allah kadang tahuan. Lalu Rasulullah ini berangkat, tujuan beliau ini kemana? Ke Taif. Harapan Sidin karena Sidin sudah habis dah akal di Makkah Mukarramah ini, harus meninggalkan Mekah berangkat ke Taif. Harapannya buhan Taif mau menolong Rasulullah, tapi apa? Sampai di Taif Rasulullah jangankan diterima, disumpahi buahnya habisan. Kadang cukup menyumpahi, ditawaki buahnya batu, ditawaki macam-macam Rasulullah. Sampai buka Sidin, sampai Sidin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni ini kelemahan ulun ya Rasulullah. Ada satu kata yang luar biasa dari Rasulullah. Ya Allah, ibhinina kamana lagi biar menjalanakan ulun. Kau ada orang yang pacang nawaki ulun pulang kah? Atau pian timbai ulun kau ada musuh sakakali? Ulun kada peduli ya Allah, selama engkau kada murka ulun. Sekelas Rasulullah luar biasanya kepada Allah. Ridho ulun ya Allah selama engkau kada murka ulun. Jadi itu salah satunya, kemanapun engkau perjalankan lalu Allah sudah cukupkan itu, lalu Allah beri hadiah kesabaran Rasulullah ini dengan memperjalankan Rasulullah di proses yaitu yang kita kenal saat ini dengan proses Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj Rasulullah itu malam tuh ada selagi rumah Umi Hani malam. Jadi Rasulullah ini masih kayak Mekah ada nyaman nanti nih. Sidin itu malam katuju ke Baitullah Ka'bah. Di dalam tuh beri di sana. Nanti berial menggawil pakai batis. Pakai Rasulullah dengan batis. Yang lalu akhirnya dibawa Jibril dan hadir juga Mikail. Ada juga mewujudkan dengan Israfil hadir di sana. Mengangkat Rasulullah, lalu Rasulullah itu dibawa ke binatang ngarannya burak. Jadi burak ini laju benar kemana mata memandang situ bangnya berjongol. Ibaratnya kita melihat di sini tuh ya rahat sakit parut main Mobile Legends tak sakit parut tuh melihat ke WC langsung ke dalam WC. Nah kayak itu tuh bahkan dalam beberapa riwayat menyebutkan nih inya bila tulak itu otomatis batisnya panjang kemana sampainya. Pandangan burak nih, bila hendak turun tangannya yang bagian mukanya berpanjang itu sampai langsung. Kayak itu cepatnya
Jadi dalam perjalanan Rasulullah itu pun masih banyak diganggu. Mujuran Rasulullah pas perjalanan Isra-nya aja itu diganggu ada jin ifrit. Pokoknya lama hir. Kayak ini jin ifrit. Buahnya nih, jangan melihat Ini jin ifrit membawa ubur. Kono hirang melihat ada buruk membawa Rasulullah dan Jibril nyasahinya. Nah, ada apa pulang ini? Unda banam nih, nyembawa ubur gono. Unda banam disasahnya. Rasulullah mengoleh umamu hapina sangar benar jin ifrit nih, jin yang termasuk jin terkuat dan tercepat. Jadi Jibrilnya makanya wahai Rasulullah hendak aku ajarin bila pian membaca ini yang menyasah tadi bawa obor terabang dok langsung langsung belit kepalanya gugur ke lantai langsung baca langsung. Iya kah ya Rasulullah? Iya dia lagi Jibril kan. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Dibaca Rasulullah itu udah satu tutup aja. Apa jadi baca gugur menontok bincul kenal di sini kepala ifrit nih. Jadi ifrit tuh kecepatannya hampir menyamai lawan buruk. Makanya kan ketika nabinya bisa memandir binatang itu siapa? Oh ya, Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Nah salah satunya kan waktu di zaman Nabi Sulaiman jin ifrit ini tunduk. Madawani lawan Nabi Sulaiman. Jadi pasukan Nabi Sulaiman waktu si dia hendak memindah singgasana Ratu Bilqis. Nah, hendak dipindah Ratu Bilqis dalam perjalanan ke istana Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman kumpulan mangkarat-karatnya. Ini kita pindah aja nah. Singgasana Ratu Bilqis hendak di wadahku. Siapa yang paling cepat kawa? Siapa yang angkat tangan? Ibrit. Oh, lain kada. Salah tunjuk. Ibrit angkat tangan. Ulunnya Nabi Sulaiman. Seberapa cepat engkau wahai ifrit? Oh, jangan Nabi Sulaiman. Kayak Nabi Sulaiman hendak mengukur kecepatan ulun kah? Pian berdiri, duduk pulang, ting sampai sudah singgasana Ratu Bilqis. Saking cepatnya lajunya ifrit nih. Oh, jangan Nabi Sulaiman kan siapa lagi? Nang kawata cepat pada nginto. Lalu ada seorang manusia yang angkat tangan. Ulun. Orang biasa aja. Ulun wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepatnya kan dibanding ifrit pulang sih. Oh, mun anak mau ukur sekedipan mata pian. Bekedip aja langsung nyongol di sini. Luar biasanya manusia ini. Dan diriwayatkan memang si Dintung mendapatkan yang ngarannya Ismul A'zam. Ismul A'zam ini nama rahasia dari Allah. Orang-orang tertentulah yang kawat mendapatkan nama ini, karena nama ini ketika dipanggil apapun yang mustahil, tapi dengan memanggil nama Ismul Azam Allah ini langsung terjadi. Misalnya ulun tung jalan misalnya baku pehirang langsung ubah. Kalau kita memanggil saking mustajabnya dan Allah tidak akan menolak orang yang mendapat kayak itu juga singgasana Ratu Bilqis pindah sekejap mata. Nah ini kisah saking cepatnya ifrit tapi masih kalah lawan manusia. Di perjalanan Rasulullah pun sampai ke Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit dan lain sebagainya, dan terakhir Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha bersama Jibril. Nah, yang di sini Jibril kada ini lagi. Rasulullah melangkah, apa udah yuk. Nah, Jibril. Terus Rasulullah, wahai Jibril, ya Rasulullah, ayo kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Udah Jibril ya Rasulullah, ulun sampai sini aja. Ujar Rasulullah apa? La yatrukul khalilu khalilahu. Kalau seorang sahabat ada mungkin belakan kawan sorangan mematah ngarannya itu bahasanya kan itu mematah lalu nyawane. Kada ya Rasulullah, bukannya ulun mematah ya Rasulullah, tapi selangkah lagi ulun bermaju maka ulun akan terbakar, karena ini batas makhluk Allah yang pernah diciptakan untuk awak mencapainya.
Karena di batas itu masih ada 70.000 lagi hijab Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hijab itu terbuat dari cahaya. Ujar Imam Ghazali, terbuat dari cahaya dan air dan kegelapan. Yang mana di dalam hijab itu ketika ada suara kayak gemuruh air, seandainya kata Imam Ghazali suara ini diperdengarkan kepada manusia, berataan ini melacungan berataan hati ini, saking takutnya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hijabnya ini 70.000 lagi, dan hijab ini kada pernah akan terbuka kecuali kepada satu hamba Allah yang asra, kata Allah, bi'abdihi, hambanya, yaitu baginda Rasulullah. Saking mulianya beliaulah yang berhasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kada hancur. Dan beliau juga yang bisa menerima wahyu Allah berupa Al-Quran. Wahyu Allah berupa Al-Quran. Wahyu Allah berupa Al-Quran. Nah, kenapa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini Quran ada usaha siapa ngaran Udin atau siapa Ahmad, kalau usaha Udin ke Ahmad ke gunung yang kokoh yang paling keras pun diturunkan Allah, maka gunung ini hancur. Ketakutan saking dahsyatnya wahyu Al-Quran ini. Rasulullah yang bisa menerimanya. Kayak apa? Kenapa gerang sih ini arah ke sedikit, karena di sini kan di syair tadi disebutkan, apalagi jelas dalam hadis Jabir kan yang diriwayatkan bahwasanya awal syai'in khalaqallah nuru nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan min nurihi. Itu karena pas ibah itu ya ulun becak hancur di Jibril. Ujar Rasulullah, behe munjuran hancur. Hijab ini terbuat dari cahaya aja Rasulullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau malaikat diciptakan dari Allah dari cahaya. Kok kurang tambah? Mana ada hancur? Deh, ada. Ujar Jibril menyahati apa? Benar ya Rasulullah, ulun diciptakan dari cahaya, tapi bukan dari cahaya langsung seperti engkau. Cocok pada hadis ini sudah. Artinya, ya kayak matahari aja, ulunnya yang ada. Ya kalau matahari itu yang kalau sampai ke matahari apa? Planet hancur, bintang hancur, pokoknya kadada yang kawas sampai ke matahari kecuali sinar matahari seorang. Ini anu aja mun boleh mengibaratakan yang sudah di sekeliling matahari itu sinar matahari aja lagi. Kalau ada selain itu yang masuk tuh hancur terus. Jadi di putaran matahari itu, jadi satu-satunya yang bisa mendekati matahari adalah cahaya matahari seorang. Makanya di sana kita tuh ketika kita bersyahadat pun kita sudah kan ternyata awal syai'in khuliq, semua alam semesta ini yang pertama dulu diciptakan adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam bersyahadat tuh kita harus bujur-bujur ya sudah manuakan syahadat nih, asyhadu alla ilaha illallah itu kalau di buhan tasawuf tuh nyambat tuh asyhadu alla syahadat, ilahnya itu bahwasanya di sana tuh masih mengandung, masih betianan. Betianannya kelihatan kada bandanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hanya wujud alam semesta. Nah di situ anunya kunciannya kayaknya. Jadi kalau misalnya kita sholat pun as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau siapa yang hanya datang tuh Buya Razi kan lebih memaknai mukminin ini sebagai arifin. As-sholatu mi'rajul arifin. Arah maknanya ketika orang sudah arif billah, ma'rifat kepada Allah, maka sholatnya itu bentuknya mi'raj, sudah berilang ke sana langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Isra Mi'rajnya pun diabadikan di tahiyat akhir kita, komunikasi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sudah ke arus kesedihasaannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tuh
jurang tuh mau ucap salam. Salam Rasulullah kepada Allah itu apa mengatuknya, kayak apa Rasulullah mengatuknya? Ketika sampai di sana kayak apa mengatuknya? Ujar Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka ketika kita tahiyat, at-tahiyatul, rasakan itu kita mengetuk Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu Allah, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita hawa merasakan nikmatnya salat. Habis kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang kita hadirkan? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Hadirkan dia kekasih Allah. Ketika kita membaca itu, ya Allah, hadir ulun ngetuk pintu Allah, ya Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya nabi, ulun memberikan salam kepada pianna. Mengetuk. Yang terakhir apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, di sini kita menghadirkan hamba-hamba Allah yang soleh yang sudah meninggal. Di antaranya Abah Guru Sekumpul. Siapa-siapa lagi? Para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani. Hadirkan di sana. Kumpul pada tangan sudah. Pertama kita mengetuk pintu Allah, berikutnya kita mengetuk Rasulullah, begitu berikutnya kita mengetuk orang-orang saleh, kita hadirkan dalam nano. Dan di sana kita sudah kawa memi'aratkan diri dalam sembahyang. Ini ketinggian pembahasannya lah. Ya, kita liung sedikit. Pokoknya itulah intinya. Ketika kita sudah sampai di sini, kita bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa hadir sudah berataan mesra dalam diri kita tuh yang 3 unsur tadi, insya Allah itu kita mi'raj dan kita arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menikmati yang ngarannya halawatul iman. Halawatul iman ini manisnya iman kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah merasa manis, kada ada lagi mengulir, hanya anak menjawab Allah Akbar, ya pang. Ini belum ikhlas lagi. Adiknya sudah kamu salah Allah Akbar, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Iya, ini belum sampai lagi. Kita merasakan halawat. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya, itu sampai, ampun maaf, ada seorang waliullah yang saking khidmatnya ketika inya sholat itu langsung junub, saking nikmatnya. Ini orang-orang yang sudah sampai ini bisa sampai ke itu, nikmatnya sholat. Lalu ya, rame. Jadi saking nikmatnya itu, maka kita begimitan merasakan kenikmatan itu. Sampai Rasulullah itu kan bila ada masalah nih, anggap masalah, nah tukang arisan betagihan sudah, hanya rendah keluar titit jenak pulsa listrik mati, yang ya di dapur wabahnya pengen pas anak habis, ya Allah, hei banyaknya yang ibaratnya amun kita pusang kayak itu. Rasulullah dalam keadaan udah mau urusi umat luar biasa, kayak apa sih dia hendak repressing, udah anak betanang juga. Rasulullah gin perlu hiburan. Kayak buat kakak-kanakan misalnya habis ujian, ayo main HP aja kuitannya, lo main Mobile Legend, double kill. Ada misalnya, kan bisa buang. Kayak Rasulullah apa? Gelisah sudah sidin. Amun sidin sudah gelisah langsung sidin jangok. Mana Bilal? Mana Bilal ini belum datang? Aduh, bahaya kan dari jam mulai kena bang. Melihat matahari, ya Allah. Bila sudah barang datang keluar Bilal nih, hendak mau ke masjid Rasulullah, langsung manggil, ya Bilal. Sebelum azan biasanya Bilal pun mengetuk Rasulullah, ya Rasulullah nih datang. Hanya melihat Bilal buka lagi, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ya Rasulullah, hendak refreshing nah, hendak hiburan nah, capati aja. Rasulullah memaknai salat sidin itu sebagai hiburan penenang hati. Senang benar ketika
salat itu datang. Mutawa kita kayak gitu juga. Sampai sidin sudah sampai akhir hayat sidinnya diingat. Sidin itu kan as-shalah, 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 ummati, 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 itu aja. Karena yang di kepala sidin tuh umatku kayak apa, kayaknya jangan kada ingat sembahyang. Kita kayaknya yang kita mati, kita meninggal kayaknya sesuai dengan apa yang jurang tuh sering kita pikirkan. Yang lafaz buahnya ini selawat, kadang menutup kemungkinan sebelum meninggal Allah mengangkat, diizinkan Allah lidahnya basah dengan salawat nih buat buahan ahli salawat, buahan ahli zikir. Sebelum ruh dicabut, kada mustahil Allah izinkan lidahnya basah dengan zikir. Bahkan yang rajak Rasul kada mustahil, karena waktu sakaratul maut ini jurang tuh bahasanya iblis tuh injury time lah. Para habis sudah waktunya nih, apa lagi enggak? Jadi yang setan-setan yang kelas kroco yang hanya lulus SD, setannya yang hanya lulus kuliah S1 mundur berdatangan iblis. Ini panglima setan lawan iblisnya turun tangan, karena orang ini dalam keadaan sakaratul maut, injury time, harus kita sesatkan. Jadi sakaratul maut itu ada kegembangan. Ini berdatangan pasukan full personil all star yang turun nih, berdatangan harat-harat turun. Makanya dalam sakaratul maut ini kalau kita kurang amaliyah, kita kurang pakaian kita selama hidup, ya gitu bang yang kita bawa. Tapi kalau kita kada gampangan mah kayak anak meninggal, la ilaha illallah, kada sesuai apa kebiasaan kita. Ini ada kawan kisah aja bang nih, jualan minyak ya pas pasar apa jalan raya situ minyak zina sakadada sakalinya mulai gang ada keluar sing lajuan ke anak debuk mie hanya nyambat mie sini bak kepala pecah sini sawat aja sini dibawa ke rumah sakit, sawat aja di rumah sakit sini mengatakan di sini tadi hanya sampai mie leh minyak bisa ya akhir hayatnya nyambat minyak aja lagi. Ini kisah aja lah, kada usah direkam kisahnya nangai. Aduh, emang ngeredew aja. Ini ada juga yang apa jarang tuh si dini kakak ini nah anak meninggal sakaratul maut kan mau dian deh pernah lagi kan asyhadu alla 3 jam jangan kau aja nah bingung banyak. Kiau yang bisa kada sekalinya ada lewat kakawanan pemuda idang. Kenapa ti idang pinambang nganga? Ya Allah, bantu bang kawan ini sakaratnya. Gampang intinya mana jatuh nda mano. Habis itu culitnya di belakang asyoy. Jadi ayo basahi lidah kita dengan apapun yang kita kawa. Bisa Allah. Semoga itu yang membasahi lidah kita ketika syakaratul maut. Habis itu yang ketujuh selawat. Dan ketika perang terakhir Bani Iblis All-Star-nya datang tadi, karena kita ahli salawat dan kita cinta kepada Rasulullah, ada mustahil yang hadir membela kita langsung Rasulullah ketika kita sakaratul maut. Ya Rasulullah hadir ya Rasulullah ketika kami menghadapi sakaratul maut, kami cinta kepada Engkau wahai Rasulullah. Mudah-mudahan kita harapan ini dasar wujud karena ketika kita menghadapi sakaratul maut, Rasulullah langsung yang hadir membela kita. Ini umatku. Kalau Rasulullah yang datang, ada yang wani sidiknya datang bukahan mana ada batah lagi datang. Nah itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kita hendak jangan keringan ketika pas habis sembahyang itu yang ya Allah bihadu khusyuk, angkat tangan ya Allah bi husnil khusyuk. Harapannya kayak anak kita bergantung lawan amalan bos, hari-hari membaca maulid, khotimah kita kada tahu lagi. Jangan kita ibaratnya merasa kayak akhir hayat itu sombong datang di diri, itu bisa jadi suul khotimah kayaknya. Makanya ketika akhir sembahyang itu jangan jadi kata ya Allah husnul khotimah, khusus mudah-mudahan kita husnul khotimah dan kita digabungkan kepada orang-orang yang kita cintai. Karena kan
dalam hadis Rasulullah juga ketika Arab Badui manokan Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, Rasulullah ratubah kapilah kiamat. Jara habis tantong khutbah Rasulullah bertakon siapa tadi? Itu Arab Badui yang hireng-hireng itu. Oh gitu kak. Kenapa tadi bertakon apa? Apabila kiamat. Oh ya Rasulullah bertakon apabila kiamat ah. Inggih ya Rasulullah. Apabila datang kiamatnya enak tahu bener Oh ya Rasulullah. Bertakon dulu sebelum ulun menjawab nih apabila kiamat. Apa sang ikam sudah bisa menghadapi kiamat ini? Amalia ikam yang anu selama ini apanya ikam siapakan bisa menghadapi kiamat? Itu dulu jawab ya Rasulullah. Dijawab sini apa? Yang ulun punya kesan modal menghadapi kiamat apa? Ulun cinta pada engkau ya Rasulullah. Disahut ya Rasulullah apa? Al-mar'u ma'aman mahab. Seseorang enak di akhirat dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Secara kadang langsung menyampaikan pian berkumpul dengan aku ya Rasulullah di surga. Jadi modal cinta ini ketika kita cinta kepada guru sekumpul, mudahan dasar wujud di akhirat kita dikumpulkan lawan beliau. Karena sebab ini perlu, sebab cinta ini perlu. Karena ada orang yang datang ini jurang tuh walinya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang kuitan nih tak mimpi terus nang anak nih disiksa terus. Dikubur nih disiksa Allah ya 3 hari udah tak mimpi. Ya Allah, nih bujur nih, lain sekedar kembang tidur ini mimpi beneran ini. Anak ulun nih disiksa dalam kubur. Langsung mendatangi ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulun tak mimpi harus anak ulun yang dikubur disiksa di kuburnya. Doakan mudah-mudahan diangkat siksanya dari kubur. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada malah anak pian tuh orang majelis ulun. Ada pernah bang? Oh, atau kayak ini ya, anak pian suah kata tamu orang yang umpah di majelis ulun. Kadang jual bang, ini ada juga Badung di tuh. Habis itu kena ngunjung sampai jam berapa ada buli-buli. Buli kuliah saya kompak ibu. Oh kayak itulah. Pernah lah Inyak mendengar cerita tentang aku. Ada tahu juga bang yang mamanya ngarang kayak itu kelakuannya, makanya dapat siksa. Lu minta doakan. Ada kamu ada siap lo kalau jalan nih. Ada sebab belum mendoakan. Karena kada sampai. Siapa kada? Iya hanya diingat di mamanya. Adanya nak turun ngunjung sembarang pernah. Pas berjalan kayaknya dabu terabangan. Wah ini ada buah apa di padang pasir udah ada kuda yang lagi berlarian gitu nah. Sik bayano ujian kawan. Oh rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi berangkat ke pengajian beliau. Dabunya suaranya. Oh ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena pernah melihat dabu bekas kuda. Oh kawa aku mendoakan ini karena perlu sebab, dan sebab paling tinggi adalah mahabbah, cinta. Itu aja yang kau belum sampaikan. Jadi habis ini juga akan kita membuktikan cinta kita kepada guru sekumpul yang sudah memperjuangkan luar biasa Kalsel ini. Akhirnya semarak salawat kepada Rasulullah tuh di mana-mana dicintai. Dulu 1 versi salawat aja wah ini tuh udah banyak hari kan. Allahumma sholli ya Rabbi. Pokoknya salawatnya yang kadada wah ini berkat sidin memperkenalkan. Belum lagi karomah-karomah sidin yang sudah dirasakan orang-orang sekitarnya. Jadi kita di sini memperingati haul sidin juga berharap manfaat yang pernah Allah titipkan kepada guru kita, guru sekumpul, tetap Allah berikan meskipun beliau sudah secara fisik tidak ada lagi. Berkah itu tetap diberikan kepada kita Kalimantan Selatan, karena insya Allah di sini kan Kalimantan Selatan ini kalian selamat kan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan para aulia Allah. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Rasulullah, dan kita mohon dengan sangat kepada Rasulullah agar hadir minimal
kalau misalnya kadang-kala kita melihat sidin dalam bentuk terjaga minimal dalam tidur, kadang-kala juga kita karena kebanyakan hijab, kebanyakan dosa ini kadang-kala juga tak mimpi Rasulullah. Barang ketika kita sakaratul maut ya Rasulullah, hadir bantu kami. Insya Allah kalau sudah hadir kita akan husnul khotimah. Terima kasih. Kalau urusan banyak lah. Oh, merasa jemaah baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya ulun bepantun disahutiakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita mandi lagi biar ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.